Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Syara Maharani dari kelas Manajemen 22B dengan NPM 22411069. Di sini saya akan membacakan materi tentang Startup Opportunity Evaluation untuk mata kuliah Technopreneurship. Evaluasi peluang startup. Definisi dan tujuan. Metode ini diciptakan oleh pembuat buku The Smarter Startup, Neil Cabage dan Zoya Zhang, guna membantu para pelaku bisnis untuk menemukan kesempatan membangun startup dengan cara yang sistematis. Di dalamnya terdapat pemanfaatan metode bisnis, model Archetypes, dan The Startup Opportunity Scorecard untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ide. Metode ini digunakan jika ingin melakukan eksplorasi model bisnis dari vertikal market yang ada saat ini, lalu menguji setiap peluang bisnis model baru terhadap dinamika market yang ada. Market dynamic. Variabel. Ketika membangun konsep startup, ada 6 dinamika pasar dasar yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Customer. Pelanggan ideal menginginkan sesuatu yang belum ada di pasar. Di sisi lain, ukuran pasar ini harus sesuai dengan kemampuan tim dalam bersaing dan kemampuan untuk memberikan pemecah masalah. Yang kedua, produk. Produk yang baik akan menjadi respon langsung terhadap kebutuhan atau keinginan pelanggan. Jika nilai produk sangat sesuai dengan solusi baru tim, alasan untuk membeli akan menjadi lebih menarik. Yang perlu dipertimbangkan adalah dari segi biaya dan kemudahan solusi baru untuk digunakan dan dipahami penggunanya. Yang ketiga, timing. Setiap pasar memiliki siklus hidup alami yang didorong oleh inovasi dan keadaan. Penting bagi tim untuk mampu mencari permintaan pasar atau minat baru pada sesuatu yang tidak mungkin dilakukan beberapa tahun yang lalu. Jadilah pengikut yang tepat untuk memvalidasi pasar ketimbang berspekulasi tentang peluang baru. Yang keempat ada competition. Agar tidak terpinggirkan dalam berkompetisi, tim perlu menghindari persaingan yang mendorong kompresi margin, komoditasi, dan konsolidasi pasar. Carilah pasar yang tidak efisien di mana masih memiliki peluang untuk berkecimpung dan ditemukan cara mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang kelima, finansial. Dalam menciptakannya produk, tim perlu mencari peluang yang memaksimalkan keuntungan tanpa menimbulkan resiko modal berlebih. Mulailah dengan harga yang murah. Yang keenam, tim berdiri bukan karena adanya peluang bisnis yang bagus sehingga tim akan berhasil. Tim perlu memiliki keunggulan kompetitif yang melekat terhadap usaha yang dibangun, sekaligus memiliki pengetahuan yang mendalam, keterampilan teknis untuk menyampaikan dan mengakses mitra dan sumber daya utama. Di sini ada Startup Opportunity Evaluation. Kemudian ada langkah penggunaan proses menemukan peluang. Adapun langkah penggunaan: 1. Temukan bisnis model Archetypes dari startup yang akan dibuat dengan mengidentifikasi spektrum kepribadian bisnis fundamental sebagai bahan pertimbangan saat mendefinisikan model bisnis. Terdapat 3 model Archetypes utama, yaitu perdagangan, produk, atau jasa, dan 4 model Archetypes sekunder, tiap-tiap kombinasi yang mungkin muncul dari model Archetypes utama. Yang kedua ada mengidentifikasi ide bisnis yang diterapkan untuk setiap Archetypes horizontal di semua pasar vertikal. Yang ketiga, startup heuristic. 6 dinamika pasar yang merupakan seperangkat dampak yang diketahui perlu dipertimbangkan sebagai faktor sukses yang dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi ide. 6 dinamika pasar tersebut kemudian menjadi variabel yang dipergunakan dalam mengisi skor pada evaluation metric. Yang keempat, evaluation metric. Evaluation metric membandingkan antara ide-ide bisnis yang dirumuskan oleh tim vertikal dan skor yang diberikan terhadap 6 dinamika pasar-pasar yang ada horizontal. Pemberian skor tersebut dimaksudkan untuk membandingkan kelemahan dan kekuatan dari peluang ide-ide bisnis untuk direalisasikan sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Skor kemudian dibuat nilai rata-rata keseluruhan sehingga startup dapat memutuskan ide yang dimana akan digunakan berdasarkan nilai rata-rata keseluruhan tertinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.